guys, ketemu lagi bersama saya di channel Michael Jackson University Falls. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah teori, membahas tentang tiga teori. Membahas tentang tiga teori. Teori di mana apakah manusia sudah dari miliaran tahun membangun peradaban namun selalu gagal dan hancur saat peradaban tersebut sudah sangat canggih. Lalu yang kedua, benarkah Atlantis, Agatha, Lemuria, dan Shambhala itu merupakan kota alien yang dibangun dengan teknologi alien untuk manusia purba? Dan benarkah setan, jin, atau bahkan mungkin misalnya pocong, kuntilanak, genderuwo, atau jin semacamnya yang dapat merasuki tubuh manusia adalah alien yang ada di bumi? Yang mungkin di rumah kalian, mungkin dedemit itu mungkin adalah sebuah alien yang mungkin sedang ada di rumah kalian. Jadi kalau kalian ingin bertemu alien, ya di hutan saja atau mungkin di bangunan-bangunan keramat, kalian bisa menjumpai alien yang sedang menggunakan teknologinya menyamar dan hidup berdampingan dengan umat manusia. Dan teori ketiga, benarkah Soviet, Nazi Jerman, United States, Jepang, Inggris, dan negara-negara perang dunia kedua lainnya mungkin sudah pernah terjadi di 4 miliar tahun yang lalu? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Teori pertama, benarkah manusia sudah hidup dari 4 miliar tahun yang lalu namun peradabannya selalu runtuh? Ya, teori ini teori ini menjadi salah satu teori paling kalau mau dibilang para ilmuwan tidak masuk akal. Namun ada benarnya juga. Kita ini adalah peradaban kita ini hanya hidup satu-satunya di luar angkasa. Kalau kita hidup di luar angkasa, mestinya kita mungkin sudah pernah membangun peradaban, atau mungkin nenek moyang dari terdahulu dan paling terdahulu sekali mungkin telah membangun sebuah peradaban maju, atau mungkin sebuah peradaban yang luar biasa canggih lah. Namun peradaban tersebut selalu hancur karena suatu alasan. Diserang alien, ditabrak asteroid, atau mungkin karena suatu peperangan, mungkin mirip seperti perang nuklir, atau mungkin bencana sebuah ledakan, atau mungkin sebuah teknologi canggih yang menyebabkan peradaban manusia itu lenyap seketika. Seperti yang kita tahu, kita ambil referensi saja di film Chouseisin Grand Caesar atau serial Tokusatsu satu ini. Ya, Tokusatsu menceritakan bahwa 400 juta tahun yang lalu, katanya manusia memiliki peradaban canggih yang dapat menciptakan robot, mobil melayang, stasiun luar angkasa, dan bahkan planet mereka sendiri itu sudah bukan planet, sudah seperti teknologi luar angkasa. Ya, namun peradaban tersebut harus musnah karena dihancurkan oleh alien yang mengira Chouseisin atau robot dewa super sebagai ancaman serius bagi luar angkasa dan alam semesta. Dan apakah benar bukan cuma hanya ada satu alam semesta, namun ada beribu-ribu juta alam semesta? Dan kalau begitu, alien mungkin menggunakan semacam alat teleportasi jarak jauh. Kita tahu ada teori mengatakan kalau black hole bisa membawa kita dari galaksi ke galaksi lain, alam semesta ke alam semesta lain. Mungkin itu hanya sebuah teori, namun ada benarnya juga sih. Kalau kita membuat sebuah black hole, manusia pertama kali menciptakan black hole, itu mungkin mereka bukannya meninggal, namun malah kembali ke masa lalu. Mungkin saat kakek kalian berperangkah, saat Pak Hitler mengeksekusi orang-orang Yahudi kah? Mungkinkah seperti itu? Kalau mungkin manusia bisa menciptakan black hole, mungkin sejarah atau dunia akan menjadi kacau. Karena seluruh villain dari seluruh penjuru zaman di bumi akan menguasai bumi menggunakan teknologi dari masa depan
dan mengambil alih bumi. Mungkin sih. Dan mungkin saja manusia dulu pernah memiliki peradaban. Sebelum era dinosaurus, manusia memiliki sebuah peradaban canggih. Lemuria, Agatha, Atlantis, dan Shambhala itu hanya salah satunya. Mungkin selain Lemuria, ada Imperium yang merupakan peradaban setelah Atlantis berdiri. Mungkin saja Atlantis adalah peradaban manusia kuno yang memiliki senjata canggih, teknologi luar biasa, dan mungkin persediaan nuklir. Aku tidak tahu. Karena senjata yang lebih menakutkan daripada nuklir adalah kuantum. Kuantum atau misil kuantum merupakan suatu senjata mematikan. Dapat melenyapkan suatu benua atau alam sebuah benua. Kalau digunakan digunakan oleh seorang master, senjata ini dapat mengakibatkan seluruh alam semesta dari berbeda dimensi menjadi taruhannya, alias perang kuantum. Seperti yang berada di film di mana ada di mana kota-kota seperti kota London itu menjadi sebuah tank raksasa karena kenapa manusia membangun tank di film itu? Karena bumi sudah tidak aman lagi setelah terjadinya perang kuantum. Ya, perang kuantum tersebut ditimbulkan oleh dua negara adidaya besar. Makanya negara-negara membangun tank agar bisa bertahan hidup. Karena tanah yang mereka pijaki terkontaminasi energi kuantum. Terkontaminasi energi kuantum itu sangat tidak bagus, sob. Bahkan laser kuantum saja sekecil apapun itu dapat mengakibatkan satu kota atau mungkin satu benua terinfeksi dan bisa meninggal. Kalau kalian terinfeksi kuantum, itu tidak enak, bos. Rasanya seperti dijepit satu-satu dengan menggunakan tali, dijepit satu-satu dengan menggunakan jari orang dewasa. Itu sangat tidak nyaman, bukan? Gua shutdown dulu satu sana. Nice. Return to battle. Jadi tentu saja mungkin saja saat bertempur melawan alien, manusia saat itu menggunakan energi kuantum. Bukan hanya aliennya yang musnah, tapi seluruh kehidupan di bumi juga musnah. Sementara Choseisin terkubur. Kenapa Choseisin tersisa tinggal 4 saja? Karena seluruh Choseisin yang diikutkan dalam perang melawan alien, bahkan terkena ledakan kuantum, semua telah lenyap dan musnah. Hanya tersisa 4 yang tak digunakan, dan itu adalah Choseisin level 2, bukan Choseisin original yang semuanya telah digunakan. Oke. Mungkin teori ini kita sudahi dulu. Dan teori kedua adalah teori apakah benar Atlantis adalah sebuah peradaban yang diciptakan alien. Lemuria, Agatha, dan Shambhala adalah peradaban manusia yang asli. Ya, seperti yang kita tahu yang pernah dibahas. Apakah benar kristal alien yang menciptakan peradaban Atlantis? Dan mungkinkah kristal alien tersebut tak sengaja dijatuhkan dari sebuah pesawat luar angkasa ke Asia, di mana letak Asia ini mungkin saja berada di Indonesia dan menjadi sebuah peradaban Atlantis. Dan kemudian alien menenggelamkan sendiri peradaban Atlantis karena tidak ingin teknologi pembuat kota mereka direbut oleh manusia. Kalau manusia berhasil merebut kristal pembuat peradaban tersebut, maka bisa-bisa alienlah yang dimusnahkan oleh manusia. Karena
kristal pembangun peradaban memiliki suplai energi yang tak terbatas. Bisa dipakai untuk peperangan luar angkasa, atau mungkin peperangan antar benua juga bisa digunakan kalau ada kristal pembuat peradaban. Atau mungkin kita sebut saja kristal pencipta. Jika kristal pencipta jatuh ke tangan yang salah, bisa-bisa satu negara, satu benua, satu alam semesta, seluruh alam semesta menjadi taruhan, woi. Dan itu terbukti. Bagaimana bisa? Plato mengetahui bagaimana bisa. Ada sebuah peradaban yang canggih, yang bahkan ada sebuah peradaban yang makmur, subur, canggih, luar biasa amazing, yang dimana Plato sendiri kebingungan akan peradaban itu. Plato memang adalah manusia biasa. Atau mungkin jangan-jangan Plato ini adalah seorang yang bekerja sama dengan alien untuk meruntuhkan aliansi Sparta. Karena guys kita tahu ada teori mengatakan Atlantis pernah berperang dengan Sparta pernah berperang dengan Sparta dan juga prajurit dan juga semacamnya. Namun yang menang di sini adalah teknologi kuno manusia atau Sparta. Dengan hanya bersenjatakan tombak, perawakan, fisik, dan juga perisai, pasukan-pasukan Roma dan juga gabungan antara Roma, Yunani, dan Athena ini sanggup mengalahkan pasukan yang bahkan menggunakan teknologi kendaraan terbang, laser mematikan, laser beam, kapal perang, dan juga sebuah pesawat terbang dan manusia melayang dilengkapi dengan senjata dan senapan canggih. Bagaimana bisa Sparta manusia mengalahkan peradaban alien? Itu karena keyakinan diri. Itu karena mungkin sebuah kekuatan misterius yang mengakibatkan mereka menang dalam pertempuran. Atau jangan-jangan alien sengaja mengalah dalam pertempuran ini untuk membuat manusia semakin percaya diri. Dan mungkin saat manusia sudah terlalu sangat percaya diri, alien memusnahkan peradaban manusia dari akar dan memusnahkan perlahan-lahan dan juga dari dalam dengan menyamar sebagai jin, hantu, dan juga setan serta iblis. Karena ada beberapa teori menyebutkan guys, kalau iblis, malaikat, dan sebagainya itu adalah alien yang turun ke bumi. Jin, setan, kuntilanak, pocong, apa segala itu semua makhluk goib atau makhluk dedemit itu mungkin saja adalah alien. Wajah seram juga itu adalah alien. Karena kenapa mereka memiliki wajah seram, perawakan yang sangat mengerikan, itu karena sebuah teknologi. Kenapa? Karena manusia sudah mulai bisa mengembangkan teknologi tembus pandang atau teknologi tak terlihat, teknologi terbang dan semacamnya. Itu digabungkan satu alat yang diyakini sebagai mage. Mage ini dapat membuat kita seperti hantu. Tidak terlihat, bisa terbang, dapat merubah-rubah bentuk secara mengerikan, dapat merubah bentuk secara fisik, dapat merubah objek, melempar objek, atau bahkan menirukan suara dan lain sebagainya yang semua bisa dilakukan oleh hantu. Mungkin hantu jangan-jangan adalah alien guys, yang nakut-nakutin kita lagi, atau bahkan sampai ada yang membunuh itu. Mungkin katanya guys, kalau ada orang yang mati dan juga belum balas dendam, atau ada suatu perkara yang belum ia balaskan, mungkin alien tersebut bermaksud baik untuk membalaskan dendam orang itu akan seseorang, atau mungkin sesuatu urusan yang belum orang itu kerjakan. Mungkin alien akan ikut turun tangan. Mungkin maksud alien sebenarnya baik untuk menegakkan keadilan di manusia, khususnya di Indonesia guys. Karena di Indonesia itu sering berantem, dibully apa segala. Nah, mungkin alien di situ ikut turun tangan buat mendamaikan satu warga Indonesia ini dengan cara menyamar menjadi hantu guys. Apakah benar? Apakah benar seperti itu? Oke, mungkin kita sudahi saja dulu teori ini. Mungkin gak sampai 3 sih guys, maaf. Tapi yang penting gua bisa menceritakan teori ini ke teman-teman. Bagaimana guys? Apakah kalian percaya atau tidak?
Kalau kalian tidak percaya, kalau kalian percaya atau juga tidak, aku kembalikan semua kepercayaan ini kembali kepada kalian yang juga boleh percaya atau juga boleh tidak percaya. Karena ini hanyalah sebuah teori, bukanlah sebuah sejarah manusia ataupun alien. So, terima kasih telah menonton dan salam.